Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andis Muhanifah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan melaksanakan teknik coaching terkait supervisi akademik. Nanti akan saya mulai dengan percakapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi, di mana di sini nanti saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya. Monggo silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Nur Pangestika di sekolah yang sama dengan Bu Anis, namun mengajar mapel yang berbeda. Saya guru multimedia. Ya. Terima kasih Bu Triana atas waktunya. Ini kira-kira Bu Triana sedang sibuk atau tidak ini? Kebetulan sedang jam kosong juga, Bu Anis. Oh ya, sedang jam kosong, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Triana? Bisa, Bu Anis. Jadi kemarin kita sudah menyepakati bahwasanya nanti kita akan melakukan teknik coaching terkait supervisi akademik, di mana pada hari ini kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu percakapan pra-observasi, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ke Bu Triana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Seperti itu ya Bu Triana? Ya, siap. Amin. Gimana kabarnya hari ini Bu Triana? Alhamdulillah sehat, Bu Anis. Bu Anis sehat? Alhamdulillah sehat juga. Masih semangat ya Bu Triana? Semangat, Bu Anis. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya dibantu dengan Bu Triana akan melakukan tahapan pertama dari coaching supervisi akademik, yaitu percakapan pra-observasi, di mana nantinya tujuan dari supervisi akademik ini adalah membantu mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Triana, tentu saja khususnya ketika melakukan proses pembelajaran seperti itu. Kemudian tujuan dari percakapan pra-observasi kita pada hari ini adalah untuk melihat bagaimana kira-kira kesiapan dari Bu Triana menyiapkan proses pembelajaran yang akan kita observasi pada hari selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Bu Triana harapkan? Seperti itu. Ya, karena yang mungkin di sekolah kita ketahui bersama, Bu Anis adalah salah satu CGP di sekolah. Jadi saya yakin Bu Anis punya ilmu dan pengalaman yang lebih daripada saya. Jadi harapan saya dengan adanya kegiatan ini, nanti saya bisa bertukar pengalaman, bertukar cerita dengan Bu Anis, dan saya mendapatkan ilmu dari Bu Anis juga. Berarti di sini mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pengalaman seperti itu dari Bu Triana, baik dari saya ataupun dari Bu Triana. Mungkin nanti juga masukan-masukan baik dari Bu Triana dan dari saya, mudah-mudahan itu bisa dijadikan perbaikan untuk nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk yang akan kita lakukan observasi pada pembelajaran besok, kira-kira materi apa yang akan Bu Triana sampaikan? Ya, di sekolah kebetulan saya mengajar mapel teknik animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, untuk kebetulan di pertemuan besok itu saya sedang membahas tentang bagaimana cara menambahkan efek suara pada tayangan animasi. Seperti itu. Ya. Berarti terkait bagaimana nanti peserta didik bisa menambahkan efek suara pada animasi yang dia buat, seperti itu ya Bu Triana? Iya, betul Bu Anis. Kemudian kira-kira nanti kelas berapa itu Bu Triana? Kelas 11 multimedia. Kelas 11 multimedia. Oh ya. Berarti nanti untuk tujuan pembelajarannya, tujuan dari pembelajaran pertemuan itu di pertemuan itu harapan saya nanti anak bisa menambahkan efek suara ke dalam tayangan animasi yang telah dia buat, dan nanti juga bisa menjelaskan bagaimana prosedur penambahan efek suara pada tayangan animasi. Oh iya. Jadi harus bisa menambahkan suara di dalam animasi yang memang sedang mereka buat sebelumnya. Seperti itu ya Bu Triana? Iya, betul Bu Anis. Kemudian untuk persiapan pembelajaran pada besok yang akan kita observasi, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Triana lakukan? Nah, persiapannya seperti biasa sebetulnya Bu Anis. Jadi saya membuat RPP, kemudian LKPD juga karena di kelas nanti saya ada diskusi. Kemudian juga saya kebetulan sudah punya modul yang sudah saya susun di awal semester, itu juga sudah saya siapkan. Kemudian juga saya menyiapkan
materi ataupun bekal bahan ajar yang nanti akan saya sampaikan di saat pembelajaran. Ya, berarti memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, seperti biasa ya sebenarnya Bu Triana, karena ini tidak kita buat ya, mengalir saja. Nah, kemudian untuk yang ada di RPP itu kira-kira rencana garis besar proses pembelajarannya seperti apa Bu Triana? Untuk yang biasa saya lakukan Bu Anis, yang pertama pembukaan itu biasanya saya juga melakukan absensi, pengecekan absen, kemudian juga melakukan atur seksi, kemudian mengulas sedikit mungkin pertemuan di materi di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti setelah itu saya biasanya menanyakan pemahaman anak sejauh mana terhadap materi yang lalu, terus memberikan menyampaikan untuk pengantar materi yang akan sekarang dibahas. Kemudian nanti juga saya akan diskusi, jadi setelah itu mungkin saya bagi kelompok, terus setelah berkelompok nanti anak-anak akan saya minta untuk berdiskusi hasil dari demonstrasi yang saya lakukan terhadap tadi langkah untuk menambahkan efek suara pada tayangan animasi. Nah, setelah ada diskusi nanti selanjutnya adalah anak akan saya beri permasalahan bagaimana cara menambah efek suara tadi, kemudian akan memancing ke anak supaya ada anak yang bisa melakukan demonstrasi ke depan, memberikan contoh ke teman. Kalau sudah, kemudian kami diskusi tanya jawab. Jika setelah diskusi dirasa cukup, nanti mungkin akan saya tutup dengan merangkum pembelajaran, kemudian diakhiri dengan salam dan doa penutup. Oh iya, berarti sudah menutup sekali ya Bu Triana, karena memang sudah sehari-hari melakukan seperti itu ya. Kemudian nanti ketika proses pembelajaran itu berlangsung, kira-kira permasalahan apa yang mungkin akan terjadi? Kalau yang mungkin itu berarti kira-kira ya, belum tentu terjadi. Yang kira-kira mungkin akan terjadi di dalam kelasnya Bu Triana itu. Kalau melihat pengalaman yang sudah itu biasanya tergantung bagaimana anak nanti menerima pembelajaran yang saya berikan. Anak kan kemampuannya tidak sama ya Bu Anis. Yang saya khawatirkan terjadi adalah anak yang pemahamannya agak kurang, itu nanti biasanya akan membuat proses diskusi akan semakin panjang. Dan yang saya khawatirkan nanti mungkin saya tidak bisa menyampaikan materi sampai selesai, karena mungkin bisa jadi saya harus mengulang-ulang menjelaskan karena ada anak yang mungkin belum memahami. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian juga saya juga karena kebetulan kan menggunakan software dan menggunakan komputer, permasalahan yang mungkin juga akan saya khawatirkan terkait kendala teknis, misalnya mungkin komputer yang error, kemudian mungkin mati listrik dan lain sebagainya. Mungkin dari dua hal itu. Oh iya. Jadi tadi sudah diungkapkan bahwa kemungkinan yang akan terjadi adalah beragam pemahaman dari masing-masing peserta didik seperti itu ya. Karena kita juga tahu memang sebagai Bapak Ibu guru memang kita harus memahami bahwasanya memang karakteristik anak itu bermacam-macam ya Bu. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses pembelajaran pada besok ini yang akan kita observasi, kira-kira yang ingin dikembangkan atau dicapai Bu Triana, kira-kira di hal-hal apa saja terkait peserta didik? Ya, karena saya mengajarkan sebuah teknik atau langkah-langkah yang saya harapkan ya anak nanti jadi bisa berpikir kritis, bagaimana sih cara menambahkan suara ke dalam tayangan animasinya. Kemudian juga saya berharap nanti anak juga aktif di kelas, kemudian interaktif dengan guru, diskusi dan tanya jawab. Kemudian juga anak nanti juga punya rasa ingin tahu yang tinggi dengan mungkin menanyakan hal yang bisa jadi belum saya sampaikan, ada ide pertanyaan seperti itu. Terus kemudian juga kerjasama, karena kan diskusi juga, jadi harus bisa satu dengan yang lain saling membantu. Kemudian mungkin juga percaya diri itu juga ingin saya asah, karena anak-anak nanti rencananya akan saya pancing untuk mendemonstrasikan ke depan. Jadi semoga nanti ada rasa percaya diri di anak yang tumbuh di pembelajaran besok. Jadi tadi ada beberapa yang memang ingin menjadi fokusnya Bu Triana dikembangkan dari sisi peserta didiknya. Tadi ada bernama kritis, bagaimana anak-anak bisa kreativitasnya dikembangkan, kemudian bisa aktif, kemudian kerjasama di dalam kelompok, dan juga tadi juga terakhir percaya diri ya. Jadi bagaimana agar
siswa itu termotivasi untuk mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Seperti itu ya Bu Triana? Iya, betul. Oke, dari apa yang sudah disampaikan Bu Triana tadi, untuk strategi apa ini kira-kira yang akan diambil Bu Triana agar permasalahan yang mungkin tadi yang sudah kita bahas seperti misalnya kemampuan anak berbeda itu bisa diambil agar tidak sampai terjadi permasalahan itu? Iya, mungkin strateginya adalah saya bagi kelompoknya itu beragam. Saya gabungkan antara yang secara tingkat kemahirannya mempraktekkan pelajaran mapel saya itu antara yang tinggi dengan yang kurang itu saya gabung supaya nanti bisa ada tutor sebaya. Kemudian juga mungkin nanti karena saya akan melakukan diskusi dan memancing keaktifan anak, mungkin nanti juga akan saya beri semacam pancingan kalau misalnya berani maju ke depan, misalnya mungkin ada nanti apa gitu misalnya, mungkin seperti itu. Atau mungkin nanti juga saya melakukan kegiatan diskusinya itu bisa jadi tidak hanya kelompok tapi bisa satu kelas itu kita diskusi bersama memecahkan masalah, misalnya nanti menemukan teknik yang gagal misalnya seperti itu. Oh iya, berarti tadi saya menangkap ada satu poin yang memang penting yaitu melaksanakan strategi diskusi ya, dimana dengan diskusi itu memang ada kerjasama dari anak, kemudian ada istilah seperti itu tutor sebaya seperti itu ya Bu Diana? Iya, jadi yang kurang mahir bisa belajar atau bisa mencontoh teman-temannya yang sudah menguasai materi seperti itu. Nah kemudian yang terakhir nih Bu Triana, sebelum kita akhiri ya percakapan kita, kira-kira tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan Bu Triana apa ini untuk kedepannya, untuk menjalankan segala strategi yang sudah Bu Triana sampaikan tadi? Mungkin untuk kesana ke depan ya saya menyadari bahwa saya kemampuannya itu masih jauh di bawah teman-teman yang lain, jadi saya harus terus memupuk semangat untuk terus belajar. Apalagi saya kebetulan kan guru di bidang teknologi, guru IT, yang mana perkembangannya itu sangat pesat dan selalu ada inovasi baru. Jadi saya harus memotivasi diri saya untuk terus membuka diri terhadap pengetahuan yang baru, ilmu-ilmu baru, dan juga tentunya mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti Bu Anis contohnya yang mengikuti CDP sehingga nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman saya. Jadi intinya terus belajar bersama ya. Iya. Saya jadi nggak sabar ini segera masuk ikut belajar dengan kelasnya Bu Triana. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan Bu Triana, semua yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan lancar, kemudian tujuan dari pembelajaran bisa tercapai pada saat itu, dan peserta didik juga tadi bisa punya kemampuan-kemampuan yang sebenarnya mereka miliki kemudian diasah kembali oleh Bu Triana seperti kreativitasnya dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dulu percakapan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa melakukan observasi dengan berjalan lancar seperti itu. Terima kasih Bu Triana atas waktunya. Saya juga terima kasih. Ya, terima kasih, dan saya tidak sabar ini untuk segera melakukan observasi dan belajar banyak dari Bu Triana. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Jelaskan semuanya berarti. Untuk siang ini di materi animasi 2 dimensi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kita melanjutkan materi tentang persiapan UKK, nantinya kamu akan
detik ya, itu minimal. Dan terakhir materi yang saya sampaikan adalah penambahan efek suara. Ada yang masih ingat cara menambah suara? Sudah selesai semua sampai dengan ke suara? Belum. Kenapa belum? Lupa. Kenapa belum lupa? Ya, oke. Yang ada yang bisa nggak? Ada yang sudah bisa dari yang sekian 36 ini? Lupa semua. Bagaimana? Kalau lupa semua, mau diulang? Ya, ya boleh, nanti kita ulang ya. Padahal sebetulnya sudah saya sampaikan ya kemarin untuk bagaimana cara menambah suara. Kalau lupa ya mungkin saking banyaknya pelajaran yang kamu terima seminggu ya. Terus lagi saya sampaikan di hari Jumat, besoknya Sabtu Minggu kamu libur, ya itunya terbawa jalan-jalan ya. Materinya bawa jalan-jalan. Oke, sudah siap semua? Ya. Silakan komputernya dinyalakan softwarenya. Ini kalau dibuat lebih macam-macam lagi lebih. Nah ini mau langsung ke transisi yang tadi saya sampaikan mau materi itu atau mau ulang musik dulu? Musik dulu. Sudah mau filenya semua? Sudah ada filenya? Sudah. Oke. Ini biar nanti ini ya saya nggak ulang-ulang terus menjelaskan. Kita diskusi kelompok saja. Ya, saya kepingin kamu dan teman sebelah nanti jangan langsung dipraktekkan dulu, diamati dulu. Kebanyakan kamu tuh seringnya akhirnya jadi bingung karena pas saya nyoba kamu sendiri juga ngeklik komputer, akhirnya tidak fokus mendengarkan, terus tahu-tahu pas nyoba gagal misalnya. Nah nanti kelompokan silakan diskusinya per bangku sampingnya satu sama lain. Nanti kalau ada yang satu kelompok nggak bisa, berarti ada yang salah dengan jualan tadi ya. Gitu. Jadi kalau yang kenapa diskusi supaya nanti kamu bisa sharing ilmunya. Yang satu bisa, satu aja diajari. Ya, satu bangku harus saling support satu sama lain. Silakan satu sama lain menyiapkan diri dulu ya. Saya akan jelaskan, jadi saya simulasikan dari komputer. Berhasil? Belum. Bebas ya, kalau bisa sih yang sesuai. Tapi kalau materinya juga. Butuh sana. Nambah ya Pak? Itu nomor 2. Mas itu mas, ada Pak Bayu. Sudah panjang ya Pak ya? Sudah pakai Bayu. Dan ini saya Diulang nggak Pak? Dimatikan dulu. Misalnya dipajangin dulu sampai berapa? Biar diulang-ulang. Coba diperhatikan. Ini tadi ada teman yang bertanya, ternyata masih ada yang ingat caranya. Silakan yang lain diperhatikan supaya nanti bisa mempraktekkan sendiri. Saya kan menambah efek musik suara nyamuk tadi berbunyi sampai frame 90. Itu ternyata terlalu panjang. Misalnya ternyata suara musik nyamuknya itu hanya saya butuhkan sampai frame ke-20 atau frame ke-24 misalnya. Kira-kira supaya di frame ke-25 musiknya berhenti, itu caranya gimana? Apa? Dipraktekkan dulu. Coba Mas, biar teman-temannya nanti yang mungkin ada yang mengalami masalah seperti itu tapi tidak tahu caranya, dicoba. Misalnya saya butuh cuma sampai frame 24 aja, berarti kan 1 detik ya, nyamuknya bunyinya hanya 1 detik. Sambil ini apa? Dijelaskan. Kalau mau memberikan musik di frame apapun, klik frame-nya, terus insert lagu. Begitu
ungkapan. Jadi kita bisa di sekalian seandainya itu lagi ungkapan, kamu bisa cukup waktunya juga itu. Dari saya mungkin itu saja dari yang disampaikan. Cukup ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Semoga tadi yang saya sampaikan bisa kamu terima dan diserap dengan baik. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Ya, sekarang doa. Selesai. Sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anis Nuhanifah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan teknik coaching supervisi akademik yang kemarin sudah melewati tahap pra dan observasi. Jadi hari ini saya akan melewati tahapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Masih ditemani dengan rekan saya yaitu Bu Triana. Selamat pagi Bu Triana. Kemudian pada hari ini saya juga mengundang salah satu guru senior di SMK Negeri 1 Karanganyar. Ada Pak Jono di sini, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat Arjono. Saya di sini ngajar seni musik kelas 10. Nanti mau masukannya ya Pak Jono. Oke, siap. Jika memang ada kekurangan dari obrolan kita hari ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Akan saya mulai untuk percakapan pasca observasi, yang mana kemarin saya sudah bergabung di kelasnya Bu Triana untuk melakukan observasi di pembelajaran Bu Triana. Bu Triana, hari ini kita akan sedikit melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan 2 tahap sebelumnya, yaitu percakapan pra observasi dan juga observasi. Kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa yang Bu Triana harapkan? Ya, Bu Anis sebagai guru yang jadi coaching saya kemarin, saya harap ada masukan untuk saya. Terus mari kita evaluasi bersama. Mungkin kemarin ketika saya mengajar masih banyak kekurangannya, jadi mohon diberi masukan. Oh, iya. Jadi kita saling sharing aja ya Bu Triana. Siap, Bu Anis. Tidak hanya dari saya gitu, tapi siapa tahu nanti suatu saat ketika Bu Triana bisa masuk ke pembelajaran saya, bisa memberi masukan yang lebih lagi seperti itu. Amin. Kemudian kira-kira di mana perasaan Bu Triana setelah kemarin kita melakukan proses observasi di pembelajarannya Bu Triana? Ya, alhamdulillah karena sudah terlaksana jadi sudah lega ya Bu Anis. Alhamdulillah juga kemarin anak-anak antusias, kemudian hampir seluruh yang saya rencanakan juga hampir semuanya terlaksana. Jadi sudah ya lega. Ya, kemarin memang saya sempat melihat anak-anak memang antusiasnya luar biasa. Mungkin karena memang materinya menarik seperti itu ya Bu Triana? Ya, mungkin begitu Bu Anis. Kemudian apakah rencana yang sudah Bu Triana rencanakan di waktu tahapan pra-observasi kemarin kira-kira sudah terlaksana dengan baik atau sudah terlaksana secara keseluruhan atau belum di dalam proses observasi kemarin, pembelajaran kemarin? Sepertinya ada beberapa yang tidak berjalan. Oh, iya. Ya, ada sedikit lah tidak sesuai rencana. Tapi secara garis besar Kalau seperti apa? secara garis besar sih terlaksana, alhamdulillah. Ya hanya sedikit-sedikit yang terlewat. Kalau boleh tahu kemarin rencana secara garis besarnya, strategi yang Bu Triana lakukan kemarin apa saja? Membuat kelompok, kemudian ada tanya jawab, diskusi, terus kemudian demonstrasi dari anak itu sudah saya lakukan. Dan Seperti alhamdulillah yang juga direncanakan seperti yang direncanakan. ya, dan berjalan. Dan kira-kira tujuan pembelajaran dari yang Bu Triana inginkan, apakah itu tercapai di anak-anak? Sesuai dengan tujuan alhamdulillah tercapai. Jadi tujuannya adalah anak bisa menambahkan efek suara dan berhasil anak-anak bisa melakukan. Ya, anak-anak berarti sudah memahami materi yang disampaikan Bu Triana, yaitu terkait menambahkan efek suara. Ya. Kemudian terkait pembelajaran kemarin, kira-kira
kemarin berjalan, kemudian saya meminta anak untuk interaktif juga ada, anak yang langsung ke depan mendemonstrasikan juga berhasil. Namun ada kekurangannya itu ketika di aula pembelajaran saya menanyakan bagaimana materi yang sebelumnya. Nah itu ternyata ada anak yang masih belum memahami. Jadi ada anak yang meminta untuk diulang materi yang sebelumnya. Jadi akhirnya saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi apa ya Bu istilahnya ya seperti itu. Jadi mengulang sedikit materi yang lalu dan akhirnya jadi mendiskusikannya materi yang sebelumnya. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Bu Triana adalah masih sedikit kurang di bagian pembelajaran berdiferensiasi, terutama di bagian kesiapan belajar anak gitu ya. Jadi anak-anak menghadapi materi berikutnya. Ternyata materi yang kemarin masih ada beberapa yang belum paham. Nah, kemudian terkait yang sudah baik menurut Bu Triana tadi sudah ya? Iya, yang diskusi nanti. Iya. Kemudian terkait tadi yang kekurangan persiapan belajar anak, ternyata materi sebelumnya belum bisa dipahami. Itu kira-kira untuk kedepannya strategi apa yang ingin Bu Triana lakukan? Ya ini sebagai pengalaman saya kemarin, jadi mungkin ke depan saya harusnya di akhir itu ada refleksi, ada penarikan kesimpulan supaya nanti saya juga bisa melihat anak itu paham belum sih yang hari ini kita pelajari. Karena mungkin kok sampai terjadi ternyata saya tanya anak materi kemarin bagaimana, kok masih belum paham. Berarti mungkin saya kurang merefleksi di kegiatan hari ini. Berarti refleksi dan juga kesimpulan di hari itu apakah memang materinya sudah masuk dipahami oleh anak atau belum? Iya. Selain itu ada lagi mungkin Bu Triana untuk perbaikan Bu Triana ke depannya yang bisa dilakukan strategi-strateginya? Ya karena mungkin seperti yang kemarin saya pernah bahas di pra dengan Bu Anis ya, karena saya guru teknologi, guru IT yang mana perkembangan IT itu cepat. Termasuk yang saya sampaikan ini penambahan suara. Sebetulnya kan yang saya sampaikan di software Adobe Flash, sedangkan software animasi itu kan banyak. Jadi harusnya saya mengikuti mungkin semacam pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa menambah ilmu saya keilmuan saya di bidang animasi khususnya terkait adanya berbagai macam perubahan. Jadi ya harapan saya ke depan saya bisa terus mengembangkan diri lagi. Jadi dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan ya untuk mengembangkan kompetensi dari Bu Triana. Saya pribadinya Ya. Itu sangat menarik ya Bu Triana. Saya juga jadi kepengen semangat ingin ikut mengikuti pelatihan-pelatihan agar kompetensi kita bisa semakin berkembang. Seperti itu ya Bu Triana. Nah terkait strategi yang sudah Bu Triana lakukan tadi, baik itu dari sisi pembelajaran dengan melakukan refleksi, kemudian kesimpulan dan juga kedepannya ingin ikut pelatihan-pelatihan, kira-kira kapan rencana itu akan mulai Bu Triana lakukan? Kalau mulai ya secepatnya Bu Anis. Saya berusaha untuk secepatnya ya mulai dari semester inilah. Saya mencoba memperbaiki cara mengajar saya, teknik mengajarnya ataupun hal-hal yang seperti kita temukan di program ini. Secepatnya berarti mungkin di pembelajaran berikutnya ya? Di pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira untuk melakukan strategi-strategi itu butuh dukungan dari siapa saja, Bu Triana? Kalau untuk dukungan bisa banyak ya Bu, contohnya kepala sekolah itu juga harus mensupport. Misalnya saya ingin seperti tadi mengikuti kegiatan pelatihan kan harus ada izin kepala sekolah ya. Jadi harus ada dukungan dari pihak kepala sekolah ataupun sekolah secara keseluruhan. Kemudian juga dukungan dari rekan sejawat, karena saya yakin rekan-rekan sejawat saya sesama guru multimedia itu banyak yang ilmunya jauh lebih dari saya. Jadi harus bisa saling berbagi ilmu, kolaborasi, sharing dan belajar bersama seperti itu. Kemudian dukungan yang lain mungkin dari anak-anak yang juga mensupport pembelajaran di kelas mungkin dengan meningkatkan motivasi dan keaktifan dan lain-lainnya. Jadi intinya dari semua warga sekolah ya? Iya betul, semua warga sekolah itu terlibat di suksesnya pembelajaran. Berarti termasuk salah satu di sini kita kan ada rekan sejawat tapi dari guru senior. Ya. Mungkin dari tadi kan saya dan Bu Triana kebetulan sudah melakukan obrolan pasca observasi di
membantu rekan sejawat kita bisa menggali kemampuannya. Mungkin kira-kira ada masukan dari Pak Harjono? Oh ya, untuk masukannya mungkin dari Bu Triana sama Bu Anis bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang dilakukan pada saat pembelajaran agar pembelajarannya itu tidak monoton dan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oh iya, jadi intinya menyebarkan agar lebih banyak lagi yang kita bisa berkembang bersama, begitu Iya, ya? betul. Ya, mungkin dari obrolan kita kira-kira masih ada yang mengganjal, Bu Triana, atau sudah? Sepertinya sudah ya, tadi saya sudah diberi masukan, kemudian saya juga menemukan kekurangan pembelajaran saya, dan tadi juga terima kasih Pak Jono tadi beri semangat untuk menyebarkan informasi dan ilmu ke teman-teman juga. Jadi saya rasa cukup sementara cukup Bu Anis. Ya, dari saya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Triana yang kemarin sudah melalui 3 tahapan, baik mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi. Saya tunggu kabar baiknya, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Triana bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari Pak Harjono juga saya mengucapkan banyak terima kasih tadi atas masukannya dan atas kehadiran di sini, sudah meluangkan waktu dan tenaganya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Triana dan Bapak Rahmat Harjono. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.